wajib neraka buat dirinya. Naudzubillah. Karena itulah senyampang kita dikasih kemerdekaan. Kemerdekaan untuk ibadah seluas-luasnya. Kemerdekaan untuk bekerja seluas-luasnya. Kemerdekaan untuk hidup seluas-luasnya tanpa ada batasnya. Tapi tetap ingat, ada batasan aturan hak-hak diri kita, hak-hak orang lain. Yang berbahagia, wabil khusus kepada warga binaan Balai PRS nggih, Pak Wildan nggih, sekarang berubah PRS nggih. PMKS Jalanan yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Hari ini saya akan menyambung topik tadi adalah nikmat kemerdekaan dan mempergunakan kemerdekaan itu secara bertanggung jawab. Berbicara tentang kemerdekaan, 1400 tahun yang lalu atau 1400 tahun lebih tahun yang lalu, karena tahun Hijriah itu sudah 1445 dan ayat ini diturunkan sebelum Rasulullah hijrah, tepatnya di surah Fussilat ayat 40. Allah menyibir secara sinis kepada orang-orang yang ditunjukkan kebenaran dari ayat-ayat Allah, tapi mereka mengingkari, mendustakan, bahkan cenderung melawan atas ayat-ayat itu. Maka kemudian di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 40, kalau dalam urutan surah nomor 41 ayat 40, Allah kemudian menantang orang-orang yang ingkar itu dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afaman yulqa finnari khairun amman ya'ti amina i'malu ma syi'tum. Kalau diterjemahkan secara bebas, apakah orang yang dilemparkan ke dalam neraka itu lebih baik dibandingkan dengan orang yang datang kepada Allah pada hari kiamat dengan iman? Maka i'malu ma syi'tum, kerjakanlah apa yang engkau kehendaki. Maknanya adalah orang-orang yang ingkar terhadap perintah Allah, jikalau keingkarannya, keengganannya itu kemudian antara kebaikan dan keburukan itu dicampur baur menjadi satu, disatukan menjadi satu, sehingga antara baik dan buruk itu tidak nampak, bahkan cenderung melakukan perbuatan buruk. Contoh apa? Mencuri, mabuk, berzina, dan lain sebagainya. Bagi orang-orang yang suka berzina, apakah orang-orang yang berzina itu ketika pada hari kiamat itu merasa lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang patuh bahwa dia akan berhubungan badan hanya dengan ikatan perkawinan? Itu merasa lebih baik? Terserah, terus no. Orang-orang yang suka mencuri, merampas, merampok itu merasa lebih baik dibandingkan dengan orang yang bekerja secara halal. Ya, terus no. Apa artinya? Bahwa kalaupun toh orang yang melakukan keburukan itu tetap aman. Sekali lagi, kalaupun toh orang yang melakukan keburukan itu tetap aman dan tidak ada apa-apa, ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin ditegaskan betul bahwa itu diulu-ulu. Justru kita semakin patuh taat kepada Allah, maka kita akan semakin ditunjukkan, jika kita salah ditunjukkan salah.
Ibarat kita memilih baju, pilihannya ada dua. Pilih baju putih atau baju hitam. Pilih kerah putih atau kerah hitam. Pertanyaannya, nampakkah oleh mata ketika kerah atau baju putih baju nampakkah oleh mata ketika baju hitam itu kena tinta? Jangankan dalam penglihatan 2-3 meter, setengah meter aja atau 500 cm pun tidak kelihatan kalau baju ini terpercik tinta hitam. Kenapa? Kena mangsi. Kelihatan enggak? Kelambi ireng kena mangsi ireng enggak kelihatan. Artinya apa? Kalau orang-orang hidupnya sudah malang melintang dengan dunia hitam, walaupun dia berkali-kali melakukan kejahatan, masih tetap aman. Akan sangat berbeda jikalau kita memilih baju putih. Tahu baju putih? Baju putih jangankan ketumpahan tinta, terpercik plus gitu aja. Kira-kira nampak enggak? Nampak jelas. Jangankan setengah meter, 3 meter loh masih nampak jadinya. Ini tahu, ini namanya baju batik. Baju batik ini dulunya adalah warnanya putih, kemudian dibatik dengan warna hijau, warna hitam, warna kuning, sehingga jadi batik. Dulunya putih. Maka orang bergerak itu adalah bergerak dari sesungguhnya kita ini dilahirkan suci. Ingat, kita dilahirkan ini suci seperti kain putih, seperti kertas putih, belum ada coretannya sama sekali. Makanya kalau manusia meninggal, siapapun orang tuanya, sekali lagi, manusia meninggal siapapun orang tuanya, apakah orang tuanya termasuk orang yang beriman atau orang yang tidak beriman, kemudian meninggal, sebagian dari ulama mengatakan bahwa anak itu tanpa kecuali tetap masuk surga. Sehingga disebutkan di dalam surah Waqiah, wildanum mukhalladun, anak surga yang kekal abadi berada di dalam surga. Kenapa? Karena masih belum tercoreng dengan apapun. Karena itulah hidup yang kita jalani ini adalah sangat amat terbatas dan sementara. Kira-kira kita meninggal bawa apa? Itu yang paling penting. Peribahasa, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan apa? Meninggalkan belang. Harimau mati meninggalkan belang. Saya ulang, gajah mati meninggalkan, harimau mati meninggalkan belang. Meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama baik. Jangan sampai kemudian ketika kita meninggal, orang-orang yang ada di sekitar kita bertepuk tangan. Kalau sampai orang-orang yang ada di sekitar kita bertepuk tangan, alhamdulillah ontran-ontrane jagat. Alhamdulillah sampah masyarakat udah matek. Apa? Tidak meninggal. Udah matek. Bukan mati, udah matek. Malah disyukuri. Lho lah apa syukur? Lah iya. Wong sembarang ono dagangan gak aman dagangane, ono tanduran gak aman tandurane, pedi panen sore, pedi panen isuk sore wis gak ono, pedi panen isuk sore wis diambil dan sebagainya. Tapi jadilah ketika kita meninggal, Masya Allah, kok cepat sekali Dikau meninggalkan diriku. Belum lama kami bersamamu. Nah, inilah yang kemudian satu ketika Rasulullah SAW berjalan bersama sahabat, maka sahabat ketika di perjalanan itu ada orang meninggal, Masya Allah, orang ini baik sekali. Orang ini sangat baik sekali, kok sudah meninggal.
Apa jawaban dari Rasulullah? Wajabat lahu. Rasulullah menjawab wajabat lahu. Jalan lagi Rasulullah. Ada orang meninggal lagi. Sahabat, alhamdulillah mati juga orang ini. Kalau diterjemahkan secara bebas begitu, alhamdulillah orang ini mati juga. Apa jawabannya? Wajabat lahu. Apa maknanya? Yang pertama itu wajabat lahu, orang yang sangat baik dalam kehidupannya, maka wajib surga buatnya. Yang kedua, dengan gelimang dosa, noda dan derita yang ditebarkan buat orang lain, maka Rasulullah menjawab wajib neraka buat dirinya. Na'udzu billah. Karena itulah senyampang kita dikasih kemerdekaan untuk ibadah seluas-luasnya, kemerdekaan untuk bekerja seluas-luasnya, kemerdekaan untuk hidup seluas-luasnya tanpa ada batasnya. Tapi tetap ingat, ada batasan aturan hak-hak diri kita, hak-hak orang lain, dan hak-hak masyarakat. Dan itulah yang disebut dengan kepatuhan pada aturan. Ini akan menjadikan kita husnul khotimah atau tidak. Sehingga dengan harapan ketika sang malaikat maut, malaikat Israel mencabut nyawa kita, mudah-mudahan kita dikasih nikmat husnul khotimah dengan akhir yang baik. Al-Fatihah.